Di Jelajah Mudik kali ini saya akan mengajak Anda untuk menyusuri jalur mudik di jalur selatan Jawa Barat dari mulai Bandung sampai Tasikmalaya. Kira-kira di jalur mudik ini ada apa saja sih yang bisa kami temui selama perjalanan? Yuk, ikutin saya. Perjalanan saya dan tim dari Bandung ke Tasikmalaya akan menggunakan jalur arteri atau jalan nasional. Perjalanan kami dimulai dari Cileunyi, Kabupaten Bandung. Di kawasan ini terdapat banyak penjual yang menjajakan dagangan oleh-oleh seperti ubi cilembu dan peyem singkong untuk dijadikan buah tangan. Dari Cileunyi mengarah ke Nagreg, kondisi jalan cukup lebar namun harus berhati-hati ketika di daerah Cagak Nagreg yang mulai memiliki jalan yang menurun dan berkelok. Dari Nagreg ke Limbangan, kondisi jalan aspal mulus namun ada beberapa titik yang masih ada jalan berlubang. Pasar Limbangan menjadi salah satu titik kemacetan ketika mudik karena di sini terdapat aktivitas pasar. Sepanjang perjalanan dari Cileunyi ke Limbangan, banyak rumah makan dan rest area yang bisa disinggahi sehingga bagi para pemudik tidak perlu khawatir apabila ingin mengisi perut, beribadah, atau beristirahat sejenak. Sekarang saya berada di Cibatu, tepatnya setelah melewati Limbangan. Kurang lebih tadi dari Cileunyi sampai dengan tempat yang saat ini saya berada, sudah 37 km saya melakukan perjalanan. Udah agak ngantuk gitu ya, jadi saya berhenti dulu di salah satu rest area yang ada di sini untuk menghilangkan ngantuk sambil minum kopi dan sedikit ngemil sebelum melanjutkan perjalanan sampai dengan Tasikmalaya. Memasuki daerah Malangbong, daerah ini juga merupakan salah satu titik kemacetan di jalur selatan karena di kawasan Pasar Malangbong terdapat titik pertemuan kendaraan dari Garut ke Tasik dan kendaraan dari Sumedang ke Tasik. Setelah Malangbong, selanjutnya memasuki kawasan Gentong. Sekarang saya sudah berada di daerah Gentong. Untuk kawasan Gentong ini merupakan salah satu titik rawan kecelakaan karena apabila dari arah Garut menuju Tasikmalaya, kawasan ini memiliki jalan yang memiliki turunan yang curam dan belokan yang tajam sehingga seringnya terjadi aus pada rem kendaraan. Sedangkan untuk dari Tasik menuju Garut untuk kawasan Gentong ini karena jalanannya menanjak sehingga sering terjadi kendaraan itu mati sehingga menabrak kendaraan yang ada di belakangnya. Titik Gentong selain harus diwaspadai karena sebagai titik rawan kecelakaan dan kemacetan, juga harus diwaspadai adanya bencana alam seperti longsor. Menurut Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Joko Sulistiono, untuk persiapan arus mudik dan balik lebaran 2024, nantinya pihak kepolisian juga akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan PUPR sebagai antisipasi bencana. Untuk di jalur mudik itu ada di titik Gentong dan kita akan siapkan satu alat berat apabila ada terjadi bencana atau longsor, kita bisa melakukan kegiatan evakuasi dan tim itu akan standby selama pelaksanaan kegiatan operasi ketupat. Melewati Gentong lalu memasuki Ciawi, akhirnya tim sampai ke kota Tasikmalaya setelah menempuh jarak kurang lebih 95 km. Sepanjang Jalan Nasional Bandung hingga Tasik untuk rest area, tempat ibadah, dan tempat pengisian bahan bakar kendaraan cukup mudah ditemui. Setelah melakukan perjalanan dengan kecepatan 60 hingga 80 km per jam selama kurang lebih 4 jam, saya rasanya ingin mencari amunisi untuk perut saya yang mulai keroncongan. Berbicara mengenai kuliner khas Tasikmalaya, salah satu yang dikenal ialah nasi tutug oncom yang mudah ditemui dimanapun. Saya pun mengunjungi tempat makan nasi tutug oncom yang berdekatan dengan tempat menginap saya di Jalan RI Kikwiradinata, Kalektoran. Ini dia nih, menu khas Tasikmalaya. Namanya nasi tutug oncom. Biasanya kan kalau oncom sering saya temui itu sebagai sambal atau sebagai topping di Surabi. Tapi di Tasikmalaya, oncom ini ditutug dengan nasi. Kalau tutug sendiri itu adalah artinya ditumbuk. Nah, ini tuh biasanya sambalnya ada sambal terasi atau enggak sambal goang. Selain nasi tutug oncom, ternyata di Tasikmalaya juga yang terkenalnya adalah nasi cikur atau nasi kencur. Tempat makan ini sudah berjualan sejak tahun 1999. Menurut Wina, pemilik warung nasi tutug oncom generasi kedua, di hari biasa warungnya menghabiskan beras 10 kg per hari.
Namun, jika di hari libur panjang seperti Lebaran, dapat menghabiskan 1 kuintal beras untuk pembuatan nasi tutug oncom dan nasi cikur. Pelanggan yang datang pun tidak hanya warga sekitar, namun dari luar kota, bahkan luar negeri. Banyak luar kota, Bandung, Jakarta, Cirebon, banyak sih. Malah dari luar negeri juga ada. Iya. Kenapa tuh penasaran nyobain di sini? Karena ada yang suka bawa orang bule ya ke sini. Dari Spanyol, kemarin dari Austria ada, iya. Banyak sih orang bule juga. Gimana katanya tanggapannya? Enak katanya, suka. Warung nasi yang buka sejak pukul 6 pagi hingga persediaan habis ini selalu setia dikunjungi pelanggannya. Ini pesan nasi kencur. Kenapa pesan nasi kencur? Karena saya lebih suka ke nasi kencur, jadi lebih terasa kencurnya. Tapi di sini juga ada nasi TO. Sebelumnya juga saya pernah ya nasi TO, enak juga. Cuman lebih senang ke nasi kencur. Untuk seporsi nasi tutug oncom dan nasi cikur masing-masing dihargai Rp8.000. Sedangkan untuk lauk pauk seperti mendoan, bala-bala, tahu, telur, dan ayam goreng dibanderol dari mulai Rp1.500 hingga Rp17.000. Mita Handayani, Sidki Irfan, Jawa Barat.